Halo Sobat Penyatir, ini adalah F-35. Jet tempur multiperan yang diklaim oleh Barat memiliki kemampuan siluman. F-35 selain memiliki 3 varian berbeda, yakni F-35A, F-35B, dan F-35C. Selain itu juga memiliki beberapa mode alternatif seperti mode siluman, mode kapal selam, dan baru-baru ini mode apa lagi nih Tir? Bungee jumping bang. Dikabarkan pada hari Selasa 28 Januari tahun 2025, seorang pilot dari Angkatan Udara AS dilaporkan selamat setelah jet tempur F-35A jatuh bebas. Rusak nggak bang? Dikit kok Tir, masih bisa diperbaiki mekanik Pakistan kok. Kejadian tersebut, kata Kolonel Paul Tozen, Komandan Sayap Tempur ke-354 yang berpusat di Pangkalan Udara Ellison, Alaska, F-35 tersebut mengalami apa yang disebut sebagai kerusakan saat terbang. Sebelum kejadian, pilot telah mengumumkan keadaan darurat selama penerbangannya dan memberitahukan petugas medis untuk segera siap siaga. Detik-detik terakhir, terlihat pilot tersebut berhasil melontarkan diri dan telah dibawa ke Rumah Sakit Angkatan Darat untuk evaluasi lebih lanjut. Ini kalau ketahuan human error bisa potong gaji bang. Kolonel Paul Tozen mengatakan bahwa Angkatan Udara akan melakukan investigasi menyeluruh penyebab pasti kecelakaan tersebut, sehingga dapat meminimalkan kejadian seperti itu terjadi lagi. Diketahui pada Pangkalan Ellison, Alaska merupakan rumah bagi 54 jet tempur F-35A, 3.500 penerbang, dan menghabiskan $500 miliar untuk membangun berbagai fasilitas perawatan jet tempur tersebut. Itu ayam, diam dulu woy. Selain itu, kecelakaan-kecelakaan lain yang setidaknya melibatkan 11 kecelakaan fatal terjadi pada F-35. Beberapa di antaranya pada tanggal 9 April 2019, sebuah jet tempur F-35A milik Japan Air Self-Defense Force yang ditempatkan di Pangkalan Udara Mishiwa jatuh di sebelah timur prefektur Aomori. Jet tempur tersebut mengalami crash selama misi pelatihan di atas Samudra Pasifik. Secara cepat, atas kejadian tersebut menyebabkan Jepang menghentikan sementara 12 armada F-35A. Angkatan Laut AS ikut gercep mencari puing-puing jet tempur tersebut dan menemukannya beserta jenazah pilot pada bulan Juni. AS berspekulasi bahwa Tiongkok dan Rusia mungkin mencoba mengambil puing-puing dari jet tempur tersebut. Setelah penyelidikan, ditemukan penyebab kecelakaan tersebut karena disorientasi spasial yang menyebabkan pilot linglung, dan menurut rekaman radio terakhir menyebabkan pilot tak sempat menarik kursi lontarnya. Pada tanggal 19 Mei 2020, sebuah F-35A milik US Air Force jatuh saat melakukan landing di Pangkalan Udara Eglin. Kesalahan tersebut, menurut penyelidikan, kombinasi antara kesalahan pilot, masalah desain pada sistem oksigen, tampilan pesawat yang terlalu rumit, sistem head-up display yang tidak berfungsi. Waduh, padahal harga helmnya 400.000 USD bang. Dan sistem kontrol pesawat yang kurang responsif. Di tahun yang sama, pada tanggal 29 September tahun 2020, sebuah F-35B milik USMC bertabrakan dengan KC-130 milik Corps Marinir AS saat melakukan aerial refueling. Pilot berhasil melakukan injeksi, namun F-35B tersebut hancur. Pada tahun 2023, tepatnya pada tanggal 17 September, sebuah F-35B jatuh di atas North Charleston, Carolina Selatan selama ia melakukan penerbangan latihan. Pilot berhasil melontarkan diri, namun bangkai pesawat tersebut saking silumannya ditemukan lebih dari 30 jam kemudian. Pada tahun 2024, tepatnya pada bulan Mei, F-35B jatuh tak lama setelah mencoba take off secara pendek dari Pangkalan Udara Kirtland di New Mexico.
Dan yang terbaru adalah F-35A yang jatuh bebas dari Pangkalan Udara Ellison, Alaska pada Selasa 28 Januari tahun 2025. Mengapa F-35 sering mengalami kecelakaan? F-35 adalah jet tempur multiperan yang diklaim oleh Barat memiliki kemampuan siluman dan jet tempur tercanggih miliknya. F-35 lahir dari program Joint Strike Fighter yang dipelopori oleh banyak negara pada tahun 1990-an. F-35 memiliki 3 varian utama, yakni F-35A untuk varian lepas landas dan pendaratan konvensional. Itu ayam diam lagi woi. F-35B untuk varian lepas landas pendek dan pendaratan vertikal, dan varian F-35C untuk varian berbasis kapal induk. F-35 melakukan penerbangan perdana pada tahun 2006. Lalu mengapa banyak yang kecelakaan, Bang? Seperti yang sudah disebutkan, F-35 berbagai varian setidaknya mengalami 11 insiden kecelakaan fatal. Di antaranya 5 unit F-35 varian A, 5 unit F-35 varian B, dan 1 unit varian F-35C. Jika dilihat, varian F-35A dan varian F-35B mengalami lebih banyak insiden daripada varian F-35C. Mengapa demikian? Seperti yang diketahui bersama, F-35A adalah varian yang paling umum dari ketiga varian lainnya. F-35A juga menjadi varian dengan jumlah produksi paling besar, yakni 700 unit, dan digunakan oleh hampir 20 negara di seluruh penjuru dunia. F-35A adalah varian yang paling umum dan selayaknya jet tempur generasi kelima lainnya. Ia memiliki kemampuan siluman, peperangan elektronik, tahan segala cuaca, dan perawatan yang diklaim oleh Lockheed Martin 95% lebih mudah dan murah daripada jet tempur siluman lainnya. Menurut data dari Air Force Safety Center, justru F-35A memiliki rasio kecelakaan paling rendah di antara pesawat lain yang dioperasikan oleh US Air Force. Bahkan, jika dibandingkan dengan F-22 Raptor ataupun F-16, rasio kecelakaan F-35 per 1000 jam penerbangan adalah yang paling rendah. Dilansir dari laman berita data Air Force Safety Center, F-22 mengalami kecelakaan dengan rasio 1,38 per pesawat pada 1000 jam penerbangan. F-16 kehilangan 7 pesawat per 1000 jam penerbangan, dan F-35 hanya kehilangan 0,23 pesawat per 1000 jam penerbangan. Menurutnya, F-35 adalah jet tempur yang dikembangkan pada masa masif-masifnya media sosial, sehingga kesalahan sekecil apapun akan langsung diunggah dan menyebabkan citra F-35 menjadi buruk. Sedangkan untuk varian F-35B adalah varian dengan jumlah kecelakaan yang hampir sama dengan F-35A. F-35B adalah varian yang paling kompleks dan desain yang sedikit berbeda dengan dua varian lainnya. F-35B telah diproduksi kurang lebih sebanyak 200 unit, dan hanya 5 diantaranya yang mengalami insiden kecelakaan. Menurut laman web Simple Flying, salah satu penyebab utama crash F-35B adalah kemampuan lepas landas pendek dan pendaratan vertikalnya. Seperti yang diketahui bersama, F-35B menggunakan varian mesin F-135 PW600 untuk menyalurkan tenaga dari mesin utama ke kipas besar yang terletak tepat di belakang kokpitnya. Ketika proses penyaluran tenaga inilah, sistem kipas mengangkat pada F-35B sering bermasalah dan umumnya menyebabkan kecelakaan pada saat lepas landas dan pendaratan. Sementara itu, untuk varian F-35C,
Dari 100 unit yang sudah dibangun, hanya 1 unit diantaranya yang mengalami insiden kecelakaan. Varian F-35C adalah varian untuk kapal induk dengan ukuran yang lebih besar, bentang sayap yang lebih lebar, dan kemampuan jelajah yang lebih jauh. Secara keseluruhan, sekitar 1000 unit F-35 berbagai varian telah diproduksi sampai saat ini. Dan menurut Lockheed Martin, perusahaan tersebut telah mendapatkan kontrak untuk memproduksi lebih dari 3000 F-35 hingga tahun 2040-an dan dipesan oleh hampir 20 negara di seluruh penjuru dunia. Salah satu penyebab crashnya F-35 menurut US Naval Institute adalah karena kecanggihan F-35 itu sendiri. Seperti yang diketahui bersama, F-35 menggunakan berbagai perangkat elektronik sensitif, bahan penyerap radar, desain yang menyerap radar, dan kemampuan fusi sensor. Kelebihannya tersebut, menurut laman berita yang sama, justru menjadi kekurangannya tersendiri. Menurutnya, perangkat elektronik dan superkomputer yang ditanamkan pada F-35 seringkali mengalami bug, sehingga membuat bagian lainnya tidak berfungsi. Bahkan, tak jarang, saking rumit perangkat elektroniknya dan komputer yang dibawanya, F-35 juga dijuluki sebagai komputer terbang. Pakai Windows nggak bang? Anjir, lagi dok, kayak tiba-tiba disuruh update. Di samping itu, menurut Air Force Safety Center, F-35 menjadi simbol jet tempur generasi kelima blok barat, sehingga sedikit saja kesalahan pada jet tempur tersebut menjadi bulan-bulanan media blok timur. Namun, setelah kecelakaan yang baru-baru ini terjadi pada tanggal 28 Januari, Elon Musk yang menjabat sebagai penasihat pemerintah AS mengkritik F-35 habis-habisan. Menurutnya, desain dari F-35 sudah ketinggalan zaman, tidak efisien, dan menyarankan dana yang dihabiskan untuk program tersebut sebaiknya diinvestasikan untuk teknologi pesawat nirawa atau drone. Drone Cybertruck misalnya bang. Menurut kalian, gimana nih Tir? Jika ada informasi yang kurang jelas, silahkan ditambahkan. Jika ada yang jelas, ya dikurangi. Apakah negara Waksam itu sengaja menutupi kekurangan jet tempur ini? Berikan pendapat kalian ya. Seperti biasa, salam penyetir handal.